Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan berkenalan dengan eudaimonisme. Eudaimonisme adalah teori etika yang memahami tindakan yang benar atau right action sebagai tindakan yang bermuara pada eudaimonia individu. Eudaimonisme merupakan teori perealisasian diri yang menjadikan eudaimonia seseorang sebagai kebaikan yang utama bagi manusia. Tapi apa yang dimaksud dengan eudaimonia? Kata Yunani eudaimonia sering diterjemahkan dengan happiness atau kebahagiaan. Secara harfiah, eudaimonia berarti keadaan memiliki roh penjaga yang baik atau seorang jenius yang baik. Perlu ada catatan di sini, happiness atau kebahagiaan sesungguhnya tidak memadai untuk menerjemahkan kata eudaimonia. Kebahagiaan biasanya dipahami sebagai suatu keadaan pikiran yang disebabkan oleh atau menyertai suatu tindakan atau suatu rangkaian tindakan. Padahal menurut Aristoteles, eudaimonia bukan suatu keadaan pikiran yang disebabkan oleh atau menyertai aktivitas-aktivitas tertentu. Menurut Aristoteles, eudaimonia adalah sebuah nama untuk aktivitas-aktivitas itu sendiri. Jadi jika orang bertanya apakah yang dimaksud dengan eudaimonia, ya sama dengan menanyakan apakah aktivitas-aktivitas terbaik yang sanggup dilakukan oleh manusia. Karena itu, mungkin eudaimonia lebih baik diterjemahkan dengan well-being. Bisa kita terjemahkan kesejahteraan atau human flourishing. Bisa kita terjemahkan dengan berkembangnya manusia atau good life, kehidupan yang baik. Eudaimonia sebagai tujuan yang asasi atau ultimat adalah suatu keadaan yang objektif, bukan keadaan subjektif. Eudaimonia mencirikan suatu kehidupan yang dijalani dengan baik, betapapun keadaan emosional orang yang mengalaminya. Nah, praktek atau latihan kebajikan dalam bahasa Yunani arete, praktek atau latihan kebajikan seumur hidup dalam aktivitas sehari-hari agar memiliki kebijaksanaan praktis atau phronesis guna menyelesaikan konflik atau dilema yang mungkin timbul, akan memungkinkan individu untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang baik atau eudaimonia. Jadi ada latihan arete, latihan kebajikan, ada kebajikan kebijaksanaan praktis atau phronesis sebagai buahnya, dan akhirnya terbentuklah kehidupan yang baik atau eudaimonia dari seseorang. Sekarang kita akan coba melihat perkembangan gagasan tentang eudaimonia dalam sejarah. Kita mulai dari Socrates yang hidup dalam kurun waktu 470 sampai 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, eudaimonia adalah kebaikan tertinggi yang mestinya didambakan dan diupayakan oleh manusia. Nah, kebajikan arete adalah sejenis pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai eudaimonia. Plato, murid Aristoteles yang hidup dalam kurun waktu 427 sampai 347 sebelum Masehi, menggarisbawahi bahwa bahkan orang jahat pun merasa bersalah bila melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah.
Bahkan meskipun tidak ada rasa takut terhadap hukuman sekalipun, melakukan apa yang salah akan membuat manusia merasa menderita. Nah, Plato mengembangkan ide tentang eudaimonia dengan mengklaim bahwa bagian rasional dari jiwa, yakni pikiran, harus memerintah bagian-bagian yang menyangkut semangat, emosi, juga selera makan. Jadi, pikiran harus memimpin, mengontrol semua keinginan dan tindakan dan mengarahkannya kepada eudaimonia yang mengintikan kebajikan. Aristoteles, murid Plato yang hidup dalam kurun waktu 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, mengemukakan bahwa eudaimonia terbentuk bukan dari kehormatan, kekayaan, atau kekuasaan. Eudaimonia adalah suatu keutuhan hidup yang terbentuk dari aktivitas rasional sesuai dengan arete atau kebajikan. Aktivitas rasional ini mengambil wujud kejujuran, kebanggaan, keramah tamahan, kecerdasan, rasionalitas dalam penilaian, persahabatan yang saling menguntungkan, dan pengetahuan ilmiah. Epicurus yang hidup dalam kurun waktu 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi sependapat dengan Aristoteles bahwa eudaimonia adalah kebaikan yang paling tinggi. Tapi Epicurus mengidentifikasikan eudaimonia dengan hedone, yaitu kesenangan atau kenikmatan, pleasure. Argumennya, kesenangan adalah satu-satunya perkara yang dinilai oleh manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Kehadiran atau ketidakhadiran kesenangan merupakan sesuatu yang segera dirasakan oleh setiap orang. Karena itu, ia menyamakan eudaimonia dengan hedone. Epicurus juga mengingatkan bahwa mungkin diperlukan atau mungkin perlu untuk melupakan kesenangan jangka pendek jika hal itu pada akhirnya akan menghasilkan kesenangan yang lebih besar dalam jangka panjang. Berikutnya, kaum Stoik yang hidup dalam kurun waktu abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad ketiga Masehi, para penganut pemikiran filosofis Stoicisme. Kaum Stoik percaya bahwa sampai batas tertentu eudaimonia merupakan kebaikan yang tertinggi. Tapi bagi mereka, kebajikan yang terdiri dari kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan, juga kesejahteraan atau kehidupan yang baik terletak dalam cara hidup yang sesuai dengan alam. Bila kebajikan yang sempurna tidak dapat dicapai, sekurang-kurangnya kita bisa mengupayakan untuk bertindak sesuai. Harapannya, tindakan kita mendekati atau lebih dekat dengan eudaimonia. Para pemikir Kristen, kita bisa melihat Bapak Gereja Agustinus dari Hippo yang hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Beliau mengadopsi konsep eudaimonia sebagai beatitudo, bahasa Latin ya, beatitudo, yang artinya kebahagiaan yang mutlak atau keberkatan. Sedangkan Thomas Aquinas yang hidup pada kurun waktu 1225 sampai 1274 Masehi mengembangkan eudaimonia dalam skema etika Kristen. Eudaimonia ditemukan secara asasi atau secara ultimat dalam sebuah persepsi langsung terhadap Allah atau keberkatan yang menyeluruh ketika kita boleh mengalami
kehadiran Allah, mengenal Allah dalam hadiratnya merupakan keberkatan yang menyeluruh. Itulah eudaimonia menurut Santo Thomas Aquinas. Immanuel Kant, filsuf modern yang hidup dalam kurun waktu 1724 sampai 1804 Masehi, justru menentang eudaimonia, eudaimonism ya, sebagai faham filsafat moral. Ia menolak pandangan bahwa kebahagiaan atau eudaimonia adalah kebaikan yang tertinggi. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan boleh saja atau bisa saja menjadi satu unsur dari kebaikan yang tertinggi jika memang itu layak. Nah, itulah sekilas perkenalan kita dengan teori etika eudaimonia. Sekarang teman-teman dipersilahkan coba menjawab pertanyaan, apakah perbedaan mendasar antara eudaimonisme dan hedonisme? Selamat belajar, selamat bereksplorasi. Tuhan memberkati.